Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Gudi Frida Royanti Ampotis akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya yang topik tentang hukum sebagai sarana keadilan teori Plato. Sebelum kita masuk dalam pembahasan, saya akan menjelaskan apa itu hukum dan mengapa hukum berkaitan dengan keadilan. Hukum adalah salah satu perintah yang harus dipatuhi untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Hukum juga merupakan salah satu sarana dalam mewujudkan keadilan. Keadilan suatu negara yang ditegakkan dapat dilihat dari seberapa besar, tegas, dan adil sesuai aturan yang berlaku. Jadi, hukum sangat erat kaitannya dengan keadilan. Hukum dikatakan adil apabila perbuatan yang sudah sepantasnya untuk dihukum dan sudah resmi atau sudah diputuskan oleh pemerintah sesuai aturan yang berlaku. Baik, mari kita masuk ke pembahasan. Pengantar. Plato adalah seorang filsuf Yunani. Plato mengaitkan hukum dengan kebijaksanaan dengan tipe ideal negara di bawah pimpinan kaum aristokrat. Aristokrasi sebagai negara ideal Plato adalah bentuk negara yang pemerintahan dipegang kaum arif, bijaksana, dan para filsuf. Kaum bisa bertindak sebagai guru sekaligus pelayanan kepentingan umum berbasis keadilan. Tapi dengan bentuk pemerintah demokrasi, oligarki, demokrasi maupun tirani, Plato berpikir bahwa tidak mungkin adanya partisipasi semua orang dalam keadilan. Disinilah hukum diperlukan sebagai sarana keadilan. Jadi hukum dalam teori Plato adalah instrumen untuk menghadirkan keadilan di tengah situasi ketidakadilan. Plato merumuskan teorinya sebagai berikut. Yang pertama, keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai suatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Hukum dalam teori Plato adalah instrumen untuk menghadirkan keadilan di tengah situasi ketidakadilan. Hukum merupakan tatanan terbaik untuk menangani dunia fenomena yang penuh situasi ketidakadilan. Aturan-aturan hukum harus dihimpun dalam satu kitab kodifikasi supaya tidak muncul kekacauan hukum tersebut. Setiap undang-undang harus didahului preambula tentang motif dan tujuan undang-undang tersebut, agar rakyat dapat mengetahui dan memahami kegunaan mentaati hukum tersebut. Tugas hukum adalah membimbing para warga lewat undang-undang. Orang yang melanggar undang-undang harus dihukum, tapi hukum itu bukan balas dendam. B. Substansi teori Plato. Plato pemikirannya tentang negara atas filsafat dualismenya, yaitu dunia fenomena dan dunia endos. Dalam dunia fenomena terdapat negara-negara yang tidak real dan kurang sempurna, sedangkan dalam dunia endos terdapat negara-negara ideal. Negara ideal adalah negara yang teratur secara adil. Pada proses menuju suatu keadilan, banyak hal yang diusahakan oleh pemerintah. Salah satunya adalah dengan melakukan pembaruan tentang hukum keadilan itu sendiri yang termuat dalam kitab KUHP. Untuk menciptakan suatu keadilan ini, disusunlah juga aturan-aturan yang dikeluarkan oleh negara berkaitan dengan ketidakadilan. Negara yang memerintahkan untuk mengkodifikasikan dalam satu kitab undang-undang agar tidak muncul kekacauan dengan mengkodifikasikan atau menyatukan dalam kitab sehingga mempermudah penegak hukum maupun masyarakat. Setiap orang yang berhak menerima keadilan sehingga bentuk keadilan sebagaimana yang dijelaskan oleh Plato adalah perlindungan hukum debitor yang berpeluang melunaskan utang piutangnya yang perlu dilindungi di dalam sebuah aturan hukum yang berbentuk undang-undang atau kitab tersebut. Haruslah dimaknai dengan tujuan yang membuat motif dan aim tugas tersebut.
sehingga debitur yang berpeluang selamat dari utang piutang tidak perlu dipalitkan sehingga stabilitas dunia ekonomi bisnis terjaga. Undang-undang bertujuan untuk membimbing masyarakat untuk hidup dalam sebuah keteraturan, di mana terdapat sebuah frasa ubi societas ibi ius, yang berarti bahwa dalam sebuah kumpulan masyarakat tersebut, fungsi aturan ialah untuk menimbulkan gesekan-gesekan ketidakteraturan tatanan kehidupan sehingga menimbulkan ketimpangan di mata hukum adalah untuk mewujudkan keadilan. Jika dilihat dari sudut pandang pelaku yang dihukum, hukuman yang diberikan bukan untuk balas dendam. Hukuman yang diberikan bertujuan untuk pelanggaran hukum oleh para pelaku dan memberi pelajaran pada masyarakat lain untuk tidak melakukan perbuatan itu juga. C. Integrasikan substansi teori hukum sebagai sarana keadilan dalam norma dan praktek masa kini. Tinjuan positif. Dalam teori Plato, hukum merupakan tatanan terbaik untuk menangani dunia fenomena yang penuh situasi ketidakadilan. Negara Indonesia merupakan negara hukum yang tercantum dalam pasal 1 ayat 3. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 mengemukakan yang dimaksud asas keadilan. Asas keadilan adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Melihat aspek keadilan, maka kita juga berbicara tentang kesetaraan. Kesetaraan adalah kata yang merujuk pada keseimbangan pemberian hak dan kewajiban, yang dalam hal ini kita lihat pada perbedaan gender. Masalah ini dibahas dan diteliti sehingga menghasilkan pemecahan dan istilah lain yaitu pengerusamaan gender. Pelaksanaan dan implementasi pengerusamaan gender juga didukung oleh Undang-Undang 1945 Pasal 27 Ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1985 mengenai segala bentuk diskriminasi. Apabila seorang warga negara melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kedudukannya, maka warga tersebut menjalankan suatu peranan itu lebih banyak menunjukkan fungsi penyesuaian diri dan sebagai suatu proses sebagaimana pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 27 ayat 2 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. B. Hukum sosiologis. Di kehidupan masa kini, kita melihat budaya dan ideologi di Indonesia masih sangat kental dan mewarnai berbagai aspek kehidupan dan struktur masyarakat, serta menciptakan ketimpangan-ketimpangan gender. Dalam kondisi seperti itu, proses marginalisasi terhadap perempuan terjadi pada gilirannya perempuan kehilangan otonomi atas dirinya. Dalam situasi demikian, maka perbedaan, diskriminasi, dan ketidakadilan gender tumbuh dengan subur. Meskipun secara formal dalam Undang-Undang 1945, hak laki-laki dan perempuan tidak dibedakan, tetapi dalam kenyataan sangat berbeda. Dalam praktek hukum Indonesia sekarang sebagaimana kodifikasi dan unifikasi yang dijelaskan di atas tentang penyatuan berbagai kaidah hukum dalam satu pembukuan, maka dilihat contoh unifikasi hukum lainnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, di mana lainnya adalah di mana setiap wilayah Indonesia memiliki adat tersendiri dalam perkawinan. Oleh karena dibentuklah Undang-Undang Perkawinan sehingga penyatuan dan penyeragaman hukum untuk diberlakukan di negara Indonesia sebagai hukum nasional.
Dewasa ini, banyak masyarakat Indonesia mengabaikan arti pentingnya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di Indonesia. Konstitusi adalah salah satu norma hukum di bawah dasar negara. Konstitusi merupakan media bagi terciptanya kehidupan yang demokratis bagi seluruh warga negara. Dalam arti bahwa konstitusi dapat dikatakan sebagai suatu himpunan dan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah serta hak-hak yang diperintah serta hubungan antara keduanya. Ekspektasinya yang dimaksud agar Indonesia kelak adil, makmur, sejalan dengan tujuan negara selagi dengan tujuan negara sebagaimana telah bermakna di dalam Mukadimah atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian dan terima kasih.